dibangun oleh Pemprov, dalam hal ini 12 unit rumah dan 2 yang direlokasi. Dan ini yang saat ini kita pertimbangkan juga bahwa masyarakat di sini basisnya adalah petani 100% petani. Sehingga ketika direlokasi dan kasih ukuran 20-40, itu yang menjadi pertimbangan kita. Rakyatnya akan akses untuk pertaniannya kemana? Ini yang menjadi pertimbangan kami saat ini. Sehingga kasus ini bukan melarang supaya, tapi kita minta supaya klarifikasi dan penyelesaian, sehingga artinya masyarakat yang direlokasi pun juga tidak terlantar dalam akses tanah untuk bagaimana sistem pertanian yang baik untuk kehidupan mereka, karena akan nanti ke depan tidak mungkin diperhatikan terus oleh Pemprov atau pihak lain. Sehingga kita lihat jangka panjangnya saat ini yang direlokasi itu 20-40 dengan tanah yang saat ini kita lihat pun juga itu untuk hasil produksi pun juga tidak akan sesuai dengan apa yang disebut pertanian. Ini yang menjadi satu pertimbangan kita, sehingga bukan kita menolak, tapi kita mari Pemprov dulu supaya kita tolong kita klarifikasi dan menyelesaikan dengan baik, sehingga jangan sampai direlokasi masyarakat nanti ke depan dia nantinya akan kesulitan untuk akses pertanian, karena jangka panjang masyarakat butuh untuk makan. Nah sekarang kalau kita melihat bahwa distribusi tanah cuma hanya 20-40, bagaimana petani kita mau hidup? Itu yang saat ini kita pertimbangkan. Sehingga 20-40 apakah layak itu petani? Ini kita lihat. Dan saat ini 12 unit, nah sekarang sudah bertambah dari 35 kota yang produksi bus rumah rata dari sini ke sana. Nah, ini kami minta juga, sehingga kalau memang direlokasi 37 kota, ya bangunannya akan tertib secara baik dan tanah, akses tanah untuk kebutuhan rakyat ke depan. Karena tahun ini kita lihat sudah mau hujan, tapi saat ini pun juga masyarakat belum ada persiapan. Sehingga ini yang artinya masyarakat bertahan di sini, kita minta kejelasan. Sehingga setelah sudah direlokasi pun juga masyarakat harus ada akses untuk ke depan. Ini kita bicara jangka panjang. Setelah bangun rumah bukan hanya mau makan rumah, tapi ada tempat untuk dia bisa mengakses untuk kehidupan, sehingga jangan sampai dibantu terus, tetapi dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Itu yang menjadi persoalan kita, sehingga kita minta baik dari pihak pemerintah, dari masyarakat, atau dari semua pihak, kita duduk untuk mengklarifikasi ini, sehingga jangan sampai masyarakat kita ini yang menjadi miskin-miskin itu karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kalau di sini lahan kering, bukan lahan sawah. Kalau kawan-kawan yang ada di Nunutu, Polo dan Pene itu lahan basah, sawah. Kalau di sini rata-rata adalah lahan kering, Bapak. Ini yang saya bisa coba jelaskan, sehingga artinya kita tidak berkutik pada persoalan tanah dan relokasi rumah, tetapi kita melihat jangka panjang kawan-kawan yang nanti setelah itu tinggal, apa yang akan mereka hadapi nanti. Baik, Bapak. Baik, makasih. Jadi begini, Pak Daud, Bapak sampaikan itu kan keinginan yang jangka panjang, yang juga pasti pemerintah akan menuju ke situ. Tapi ini kan ada tahapan. Tahapan ini yang harus segera juga dilaksanakan. Tahapan pertama yang tadi saya bilang, kedatangan saya di sini adalah melihat sisi kemanusiaan. Bapak tidak punya rumah, Bapak membangun, sementara di sana sudah ada rumah yang disiapkan. Rekomendasi HAM juga menyampaikan itu untuk ditempati. Tahap pertama, bisa nggak itu kita laksanakan dulu? Itu dulu. Bapak-bapak tadi sudah ada solusi, mari kita tinggal di sana. Sama saja, kekurangan orang di sana juga kekurangan. Bapak membangun di sini, kenapa mesti yang tadi kalau membangun akhirnya menimbulkan masalah baru? Di sana silakan pasang tenda lagi sementara, tenda biru yang di sini pindahkan ke samping-samping rumah, menyatulah di sana jadi satu, berapa keluarga itu, sambil tadi ruang dialog kita buka. Betul ya Pak Ahmad ya, apa yang saya sampaikan? Karena kalau ini Bapak tunjukkan, berarti Bapak juga punya keinginan untuk menyelesaikan ini sesuai dengan tahapan yang ada. Dari situ nanti akan berkembang apa yang Bapak sarankan. Ingin bagaimana sih lahannya? Berapa jumlahnya? Kan pemerintah perlu ada dialog seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba endingnya ini bagaimana, tapi proses dengan tahapan dalam jangka pendek ini, mari kita sama-sama laksanakan. Pemprov juga komitmen melaksanakan. Saya dari aparat keamanan juga melaksanakan, diminta negara hadir, mengamankan. Nah inilah saya hadir, ya memberikan juga bahwa Bapak jadi bisa keluar, datang ketemu saya, karena kemarin saya dengar pada tidak ada semua. Saya bilang kemana? Saya ingin ketemu justru dialog dengan bapak-bapak sekalian supaya mendengar langsung. Bapak tidak minta aja nih, penasihat hukum saya panggil kemarin sore. Ya kan? Selama ini pernah ada gitu nggak Pak Ahmad? Nggak ada. Saya punya panggil supaya saya dengar. Supaya gini. Tapi setelah saya baca, nah ini kita harus komitmen semua. Nah kalau bisa nanti mungkin Pak Ahmad dialogkan lah dengan Bapak. Saya mendorong, ayo tempati dulu, sehingga Bapak juga menunjukkan loh, pemerintah saya sudah ikuti loh. Ini sudah saya tempati. Yang lain masih kurang, ayo bagaimana? Kan begitu. Saya pun akhirnya mungkin bisa bicara dengan Pemprov. Tolong Bapak-bapak, saya sudah datang ke sana. Mereka sudah ikuti. Kalau sekarang kan Bapak belum ikuti semua ini.
apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, oleh pemerintah kepada bapak-bapak belum dilaksanakan. Jadi alasan yang bapak bilang kurang, nggak enak, bapak-bapak di sini juga lebih tidak layak lagi membangun tempat-tempat yang justru tidak layak. Mending di sana yang kurang tenda-tenda biru ini pasangkan tiang, taruh di samping rumah itu, sambil nanti Pak Camat buat laporan, dari DPRD buat laporan, saya pun membuka dialog. Nah itu maksud saya Pak Daud. Mungkin saya bisa tambah sedikit lagi. Iya silakan. Sebenarnya saya juga sudah ajak kawan-kawan lain, teman kawan-kawan lain masih tidak enak. Terus yang saya mau bicarakan itu tentang, karena saya ini juga termasuk korban Pak, kalau masalah lahan. Karena sertifikat yang Pemprov memiliki ini wilayahnya di Desa Mio, ada di sana, Kecamatan Amur Banteng. Terus sketsanya ini masa tambah luas. Dulunya kontrak Australia itu kan hanya 6.000. Terus sekarang sketsa yang mereka buat ini batas-batas dengan orang yang jauh dari saya berkilo-kilo. Dan itu ini nanti sudahlah pasrahkan ke Pak ini, Bapak sampaikan semua itu, tidak ada masalah bagi saya. Yang penting menurut saya ini sekarang ini loh, anak-anak Bapak tua ini perlu perlindungan, perlu rumah. Saya juga kalau Bapak sudah jelas di situ, saya bisa berikan bantuan, mungkin kita bisa beri air, bisa beri beras. Kalau sekarang apa yang mesti kita lakukan? Jadi tolong itu dulu maksud saya. Nah, ayo Bapak-bapak ke situ, tunjukkan itikat nih pemerintah. Saya sudah ikuti loh. Saya sudah masuk apa yang Bapak sampaikan. Perkara tadi otoritas independensi dalam rangka gugat hukum, silakan. Saya tidak larang Bapak. Mau hari ini mau kapan kumpulkan bukti. Bapak bilang kenapa 6.000 sekarang jadi 10.000? Itu silakan. Sekarang hak hidup anak-anak, perlindungan anak-anak, kita juga nanti mungkin bisa berempati, kita bisa berikan bantuan. Mungkin banyak orang juga kasihan, berikan bantuan ke Bapak. Tapi jelas di mana. Itu maksud saya. Ya. Terima kasih Bapak. Saya tambah. Ya. Ini kita juga. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Ini seringkali saya juga sering ke Polda, tapi belum pernah ketemu langsung dengan Kapolda. Baru kali ini Pak Kapolda turun ke sini untuk mediasi. Saya sangat support Bapak ya. Makasih. Jadi artinya begini Bapak, saya ini karena memang waktu tanggal 4 Agustus itu untuk mau relokasi itu saya juga dengan kawan-kawan kita merasa agak kecewa karena saat itu Pak Sunil Libing sebagai kepala saat itu dia mengatakan bahwa setelah pengusuran itu akan paralel semua kegiatan itu berjalan Bapak. Pengusuran berjalan, pembangunan berjalan, tetapi setelah sudah bergusur sudah sampai 8 hari itu pun juga belum ada pembangunan rumah, sehingga ini membuat masyarakat itu tidak percaya bahwa nanti akan pelaksanaan seperti itu. Itu yang membuat masyarakat kalau cuma hanya 12 unit saat ini yang dibangun, terus ke depan itu kira-kira akan selesai tidak 37 KK ini akan dibangun. Ini yang memang saat itu awalnya kita tidak percaya bahwa relokasi itu, dia saat itu mengatakan bahwa kan paralel semua kegiatan berjalan untuk masyarakat itu menikmati, tapi setelah sudah penggusuran berjalan masyarakat terlantar di bawah pohon Pak. Itu yang akhirnya membuat masyarakat bilang bahwa kita tidak percaya. Itu membuat masyarakat tidak percaya, mendingan kita sini karena baru 12 unit yang dibangun, sedangkan 2 itu mereka hanya pindahkan. Sehingga kalau 32K bagaimana nanti 12 sudah menghuni, nanti ke depan siapa yang akan bertanggung jawab dengan yang lain? Ya mudah-mudahan kehadiran saya di sini Pak, ini salah satu bukti saya melihat dari sisi kemanusiaan. Apa komitmen yang saya sampaikan, saya pasti akan sampaikan pada Pak Gubernur. Ini ada juga Pak, ini kita buka ruang dialog. Pak Ahmad juga menyampaikan, Pak kita perlu buka ruang dialog. Ayo, tapi ya ayo coba kita penuhi juga dulu kewajiban-kewajiban yang sudah direkomendasikan. Saya berharap bapak-bapak masuk, tenda-tenda di sana bangun di samping-sampingnya. Sambil kita nanti juga ada bantuan-bantuan yang bisa kita berikan apa untuk menyambung. Anak-anak bisa sekolah dulu, bapak perjuangkan haknya, tidak ada masalah bagi kita. Betul ya Pak Ahmad ya? Itu saya kira Pak Daud ya, Pak Lewat. Ya, makasih. Tenda sudah rusak semua jadi. Tenda sudah rusak semua, nggak ada orang. Ya nanti berapa kita, yang mana yang masih bisa Pak? Siap. Nanti Pak Kapolres mana? Bisa nanti diamankan, dibantu untuk mungkin dibantu di sana Pak. Nanti sekedar ya. Yang buat kami ini juga, kami juga tidak tahu waktu setelah itu ke bangun rumah, tidak diarahkan untuk tinggal di sana, tidak kasih kunci, barang-barang juga masyarakat tidak tahu, ada yang hanya pakai pakaian di badan. Jadi itu juga masyarakat. Ada aset. Izin Bapak, kalau misalnya teman-teman mau tinggal kita komunikasi tinggal. Ya. Mungkin harapan kita supaya setiap hari jangan izin. Ya itu maksudnya. Nah, kapan sekarang gini pertanyaan saya, kalau setelah dialog ini Bapak kapan mau masuk ke sana? Ya
Ya, nanti sebentar Jadi kami kasih tahu begini, kawan-kawan. besar hati lah. Ya, Pak. kami Anak-anak nih kasihan. kami juga ingin supaya masalah ini bisa Ya selesai. itu maksud saya. Kami juga ingin supaya kita sama-sama bisa selesaikan persoalan ini. Kami Ya. bukan mau Betul. kami punya tujuan juga untuk bisa selesai. Ya. Hanya dengan tidak puasnya itu yang banyak hal yang sudah ini seperti lahan itu seperti rumah saya sudah disertifikat Nah. oleh Pemprov. Itulah nanti muncul dalam dialog yang dibawa oleh Pak. Jadi mungkin nanti kami sampaikan ke teman-teman karena ada yang masih mau buat tenda di sini tetap tinggal di sini Saya- untuk menunggu Nah, penyelesaian. saya pikir gini, Bapak beri informasi sudah ketemu saya, jangan bangun lagi di sini. Kalau mau bangun di sana tuh, di dekat relokasi yang rumah-rumah siapan, silakanlah di situ untuk sementara sambil kita buka ruang dialog. Jangan membuka lagi di tempat yang sudah kondisinya seperti ini dan kita sudah belajar pengalaman, sudah ada friksi. Akhirnya saling lapor. Ya, akhirnya ya itu tadi muncul hal yang tidak kita inginkan. Bapak punya etikat ingin menyelesaikan dengan baik, ya ayo tunjukkan sekarang. Saya ingin sama-sama kita tunjukkan itu. Pak Irwan nanti bisa komunikasi dengan saya, dengan Pak Ahmad, ya, kita kawal bersama-sama. Ya, mungkin ini hak hidup anak-anak, hak sekolah anak-anak ini bisa terselenggara dengan baik. Ya, kita bantu nanti mungkin kalau untuk katakanlah mendirikan di sana sementara, sambil nanti ya kita laporkan. Nah Pak John kalau bisa kontak dengan Pak Kaban Aset untuk menugaskan untuk bisa mereka masuk kuncinya di sana. Ya, itu supaya nanti ada penyerahan juga sementara. Ini diserahkan pada siapa. Yang belum didatakan, yang belum siapa aja, mereka tinggal di sebelahnya. Tapi ada langkah konkret dan itikat baik yang sama-sama sudah ditunjukkan, Pak. Bapak nunjukkan itikat baik, nah, dari Pemda juga saya yakin Pemprov ini kan juga pemerintah yang juga memperhatikan apa rakyat. Tidak mungkin lah, mau siapa lagi yang memperhatikan rakyat pemerintahnya sendiri. Dan saya lihat gubernur. Jadi ini Kamdal, maksudnya Pak Kapolda ini kita masuk rumah itu untuk sementara sambil menunggu penyelesaian masalah tanah, masalah hukum. Masalah hukum tadi Pak Kapolda sudah sampaikan itu semuanya sudah berjalan. Jadi ini dari sisi kemanusiaan, daripada kita tinggal di bawah pohon dan seterusnya, kita masuk kemudian masalah ini sambil kita proses berjalan. Entah proses tanah, proses sertifikat, itu proses hukum lain-lain yang Om Daud yang bicara kecewa tadi, termasuk bongkar rumah segala macam, rumah yang Om Dong sudah bangun kemudian datang bongkar begitu, kita sudah lapor ke Polda. Proses hukum sedang jalan Om Daud. Ya, kami akan siap menerima laporan kami pada waktu kejadian kemarin tanggal 18 dan tanggal 15 ini. Kami ingin melaporkan yang kerusakan yang ada. Kami minta supaya bisa Ya kita sebagai dan anggota kami minta Polri, pengawalan supaya bisa kawal kami karena kami sementara ini anak-anak lain ada di hutan tidak pulang sampai saat ini. ya, Karena kemarin kejadian Kita sudah minta di Pak Kapolda juga Ya. perlindungan kepada warga. ya. ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak yang sampai saat ini tidak ada. Ini yang ada hanya berapa saja. Ya. Saya kira nanti Ya, mungkin di sini. kita minta bantuan juga Bapak Ketua Kabupaten ya panggil. Ya itu tadi dengan sekarang coba masuk, itu kan kita makin memudahkan. Kalau Bapak terpencar-pencar kan kita susah juga Pak. Mau bagaimana kita mengamankannya? Tapi kalau Bapak jadi satu, kita juga pengamanannya lebih mudah. Bapak tadi menyampaikan aspirasinya silakan, saya tidak akan. Tapi buka ruang dialog. Kalau tidak ada dialog seperti itu. Ya Pak Ewan ya. Ya, kami upayakan, Ya. usahakan. Saya minta ya secepatnya supaya juga saya bisa membawa hasil dari sini nih Pak. Nanti di tingkat Forkombinda kita membahas di tingkat gubernur, di tingkat Danrem, ini situasi di lapangan, itikat dari warga yang selama ini tinggal di luar, mereka sudah masuk nih ke shelter, ke rumah tinggal sementara yang disiapkan. Nah, tinggal saya akan menyampaikan apa yang sampaikan, nanti penasihat hukum juga menyampaikan. Saya kira perlu tadi ada dialog. Kalau tidak kan seperti ini terus sampai kapan? Bapak juga nanti berdosa kasihan ini anak-anak. Satu hal penting tadi Om Daud sampaikan itu, rumah yang baru dibangun 12, kakak yang Ya. bongkar itu sekian, itu mungkin nanti disampaikan ke Pemda Iya. untuk dia genapi itu. Tapi kan itu Bisa butuh pikir proses seperti Pak ini. berjalan. Kita akan dorong itu. Saya kira itu. Kami mau untuk tempat Iya. tempat Terima kasih. rumah yang ada di sana. Tapi sementara itu kami akan buat tenda sebanyak
beberapa kakak yang ada. Rumah itu kami tidak tolak, tapi kami tidak bisa menempati dulu. Nanti selesai pembangunan rumah semua itu yang 37 kakak itu sudah lengkap, baru kami sama-sama rame-rame masuk tinggal di dalam. Kalau yang lain di dalam rumah, sedangkan lain di tenda, mereka juga nanti tidak mau Bapak. Saya yang tahu, saya seorang perempuan, saya tahu Bapak. Mereka tidak akan setuju Pak. Perasaan kami, perasaan orang timur ini tinggi Pak. Jadi biar kami keluar ke sana, tapi kami akan dibawa tenda dulu. Nanti setelah bangunan 37 kakak itu sudah selesai, baru kami sama-sama masuk. Kalau 12 orang yang masuk ke situ Bapak, tentunya yang 20 lebih tidak akan masuk juga Bapak. Karena ini ada Mama Demaris yang dia punya rumah direlokasi ke sana juga Bapak. Tapi dia malah memilih kembali ke sini bersama Bapak Frans yang ada. Dia malah memilih kembali ke sini. Dia tidak tega melihat temannya tinggal dalam rumah yang permanen, sedangkan yang lain dalam gubuk. Mereka tidak setuju. Mereka punya hati Pak. Ya, apa ini masukan yang kita nanti kita diskusi bersama mereka. Saya akan ngomong sama mereka. Sebentar saya siap. Bapak ngobrol dulu. Selesaikan. Iya. Kami kalau mau pilih ke sana juga kami minta Pemprov hentikan aktivitas sampai ada penyelesaian. Karena kalau kami keluar dari sini, ini kan hutan adat. Kami tidak mau Pemprov merusak hutan adat kami. Kalau kami keluar dari tanah adat kami di sini, berarti kami minta Pemprov juga harus hentikan aktivitas sampai ada penyelesaian. Di sini kami minta Pemprov pun tidak boleh aktivitas sampai ada penyelesaian. Itu saja. Saya minta kalau kami siap keluar, tapi Pemprov hentikan aktivitas karena ini hutan adat. Karena saya direkomendasi ini karena hutan adat. Karena hutan rusak sampai selesai masalah itu. Kalau kami kalah ya kami terima. Kalau kami kalah kami terima untuk keluar. Seluas ini pun kami akan keluar. Kalau kami kalah, itu tidak bisa saya jelas kami keluar. Karena Saya permintaan itu saja. Dan ini maka saya direkomendasi. Tapi itulah suruh keluar Bu. Ini apa? Lihat itu sketsa itu.